ada luwak, ada kopi, selalu menemani di kala sepi. Salam hormat dari kami untuk Dewan Juri yang kami hormati. Kami dari Tim Peneliti Muda SMP Negeri 41 Surabaya, dengan bangga kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul MARSI, Mangrove Growth for Coastal Resiliency, inovasi perbanyakan mangrove melalui teknologi plasma untuk mengatasi bencana abrasi. Hei, kenapa kamu di sini? Kamu mengganggu ombak kecil yang sudah menjumpaiku. Aku adalah tanaman mangrove. Di sini aku tidak mengganggumu. Justru disinilah aku melindungimu dari abrasi yang disebabkan oleh ombak atau arus laut. Bagaimana kau bisa tahu? Karena mereka menyebabkan erosi atau bersifat merusak lahanmu dan membahayakan masyarakat yang tinggal di pinggir pantai. Wah, membahayakan sekali ya. Tapi bukankah tubuhmu itu sangat lama? Jadi bagaimana cara tubuhmu dengan cepat agar aku terbebas dari abrasi itu? Tidak mungkin kan aku menunggu terlalu lama hingga 6-12 bulan. Dengan bantuan alat MARSI, yaitu reaktor plasma yang dibuat untuk mempercepat proses pertumbuhan tanaman mangrove, jadi kau tidak perlu khawatir pesisir pantai. Oh, jadi seperti itu. Jadi aku tidak perlu khawatir jika terjadinya abrasi saat ada ombak atau arus laut. Rumusan masalah di penelitian kami adalah bagaimana pengaruh pertumbuhan benih mangrove yang telah diradiasi plasma oleh alat MARSI. Hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh pada tanah aluvial di daerah pantai dan sekitar muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Propagule mangrove adalah bagian mangrove yang digunakan untuk kebanyakan vegetatif. Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu yang pertama, sumber daya tegangan DC sebagai sumber daya pembangkit plasma dan sistem elektrostatik bidang. Yang kedua, ada elektrostatik berupa jarum yang terbuat dari bahan baja yang ujungnya cukup runcing dengan diameter 0,7 cm dan berjumlah 63 titik terpasang pada plat logam tembaga sebagai rumah elektrostatik berukuran 24 cm x 4 cm. Plasma dibangkitkan pada ruang antar elektroda berkonfigurasi elektronik titik bidang menggunakan sumber ruangan tinggi DC, sehingga menimbulkan medan listrik tak seragam pada ruang antar elektroda dan memicu terjadinya proses pembangkitan plasma. Proses peradiasian benih mangrove dilakukan pada tegangan pembangkitan plasma 8 kV DC. Pada tegangan ini, pada ujung elektroda titik telah timbul daerah plasma yang ditandai oleh adanya bunyi desis dan pijaran warna ungu di ujung elektroda. Dapat dilihat pada gambar berikut ini. Gambar ini merupakan pengukuran mangrove selama 3 bulan. Pot warna kuning merupakan kontrol atau tanpa radiasi, kemudian pot selanjutnya ada radiasi selama 10, 20, 30, 40, 50, dan 60 menit. Diagram hasil analisis panjang plumulae tampak pada gambar berikut ini. Rata-rata hasil pengukuran plumulae propagule mangrove yang diradiasi dengan plasma lebih panjang dibanding propagule mangrove tanpa radiasi. Adapun nilai efektivitas pertumbuhan plumulae sebesar 41,50% terhadap kelompok kontrol. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pertumbuhan tanaman mangrove seiring waktu peradiasian plasma, memberikan hipotesis bahwa udara bebas yang ionisasi di ruang antar elektroda. Pada sistem reaktor plasma bereaksi menjadi ion radikal energetik yang mampu menyusup ke dalam benih mangrove dan dapat menyebabkan sistem pertumbuhan benih dalam mangrove. Kesimpulan pada penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dari proses radiasi plasma terhadap pertumbuhan tanaman mangrove yang dijelaskan oleh hipotesis adanya penyusupan ion nitrogen pada benih mangrove selama proses radiasi. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.